Football Universe. Klub yang satu ini dijuluki Tim Nasional Palestina Kedua. Memiliki nama dan warna yang identik dengan Palestina, klub Liga Chili ini ada sebagai representasi imigran Palestina yang berada di Amerika Latin. Klub ini bernama Deportivo Palestino. Berikut sejarahnya. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Sebelum ke pembahasannya, bagi teman-teman yang suka main game dan dapat cuan, silahkan tonton video berikut. Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again. So watch it. Back with a bang. Miralem Pjanic draws you level. Jacko, wow! Stop! Edin Dzeko missed it. Untuk link sudah kami taruh di kolom deskripsi. Jika kita menghitung jarak antara negara Palestina dan Chile adalah sekitar 13.300 km. Jarak ini cukup jauh, dan kalau dianalogikan dengan naik pesawat membutuhkan waktu sekitar 20 jam untuk terbang langsung dari Palestina ke Chile. Jika perjalanan tersebut dilakukan dengan jalur laut menggunakan kapal, mungkin membutuhkan waktu sekitar 3-4 minggu untuk bisa tiba di tujuan. Tetapi hal ini yang dilakukan oleh orang-orang Palestina tempo dulu ketika bermigrasi ke wilayah Amerika Selatan. Sekitar tahun 1850 terjadi perang Crimea antara bangsa Rusia dan sekutu yang terdiri dari Britania, Kekaisaran Utsmani, Prancis, dan Kerajaan Sardinia. Karena perang ini, orang-orang Palestina mencari pemukiman baru dan mereka memperolehnya di negara Chile, bagian selatan, yang terletak di benua Amerika. Di wilayah baru ini mereka diterima dengan baik oleh warga setempat. Orang-orang Palestina yang berlatar belakang budaya Arab dan mayoritas beragama Muslim diterima oleh orang-orang Chile yang mayoritas beragama Kristen. Orang-orang Palestina ini kemudian berkembang di wilayah tersebut dan membaur dengan orang-orang Chile baik dari segi budaya, ekonomi, pendidikan, dan olahraga. Salah satu cabang olahraga yang diminati orang-orang Palestina tersebut adalah sepak bola. Bagi orang-orang Chile, sepak bola juga adalah olahraga yang sakral bagi mereka. Sejak zaman nenek moyang mereka, bangsa Inca dan Aztec, sepak bola telah dimainkan sehingga olahraga yang satu ini sangat berkembang di Chile. Pada awal tahun 1900, di ibu kota Chile atau kota Santiago, sepak bola dimainkan di hampir setiap daerah, termasuk di daerah selatan, tempat para imigran Palestina ini bermukim. Tercetuslah ide untuk membentuk klub sepak bola yang mewakili komunitas mereka dan memberikan kebanggaan bagi sejarah perjuangan para imigran. Maka pada 20 Agustus 1920 dibentuklah klub bernama Deportivo Palestino. Selain nama yang sudah sangat jelas sama dengan Palestina, logo tim dan warna jersey juga sangat mewakili warna bendera Palestina, yaitu merah, hijau, putih, dan hitam. Di awal berdirinya, Deportivo Palestina langsung mengikuti kejuaraan antar klub di Chile, tepatnya di kota Osmo, sekitar 945 km dari kota Santiago. Waktu itu belum ada Liga Chile, sehingga klub-klub di sana hanya berlomba
dalam waktu singkat untuk memperebutkan beberapa trofi. Setelah menjadi klub amatir selama hampir 30 tahun lamanya, klub ini kemudian menjadi klub profesional di tahun 1952. Hal ini juga ditunjang dengan adanya Liga Chile yang dimulai pada tahun 1930-an. Sehingga para imigran berharap klub kebanggaannya ini dapat berkiprah di kasta tertinggi Liga Chile. Keberadaan Deportivo Palestino yang merupakan klub dengan kultur Palestina di Chile bisa dibilang hal yang wajar. Chile sampai saat ini dikenal sebagai rumah terbesar dan mungkin tempat bagi orang-orang Palestina. Diperkirakan ada sekitar 500.000 orang Palestina yang kini bermukim di seluruh Chile. Klub yang bermarkas di Estadio Municipal de la Cisterena ini bisa dikatakan juga sebagai duta Palestina untuk sepak bola internasional. Bahkan Presiden Otoritas Wilayah Palestina, Mahmoud Abbas pernah berkata bahwa Deportivo Palestino adalah tim nasional kedua bagi Palestina. Di awal terbentuknya klub ini sampai menjadi profesional di tahun 1950, klub ini selalu diisi dengan mayoritas pemain-pemain berdarah Palestina. Tetapi sekarang bisa dibilang skuad utama tim ini hampir tidak ada pemain berdarah Palestina. Skuad mereka mayoritas kini diisi pemain berdarah Chile dan beberapa pemain dari Argentina. Soal prestasi, Deportivo Palestino bisa dibilang lumayan cemerlang. Namun kecemerlangan tersebut terjadi pada era 50 dan 70-an. Deportivo Palestino mampu 2 kali menjuarai kompetisi Liga Chile, yaitu di tahun 1955 dan di tahun 1978. Mereka juga pernah 4 kali meraih posisi runner-up, dan yang terakhir diraih di tahun 2008 silam. Beberapa pemain handal yang merumput di liga-liga papan atas Eropa juga berasal dari klub ini. Sebut saja Luis Jimenez, ex-Fiorentina, Inter Milan, West Ham, merupakan pemain yang memiliki darah Palestina dan juga dilahirkan oleh klub Deportivo Palestino. Pelatih Manuel Pellegrini juga pernah menukangi Deportivo Palestino pada tahun 1990 hingga 1992. Berkat Deportivo Palestino, kini Palestina memiliki hubungan yang cukup erat dengan Chile, terutama dalam sepak bola. Kesulitan tim nasional Palestina untuk mengumpulkan pemain yang berasal dari tepi barat dan Gaza membuat ide mendatangkan pemain dari Chile yang memiliki darah Palestina sebagai solusi. Pada tahun 2002, ide ini direalisasikan. Roberto Shawan, pemain asal Chile yang memiliki keturunan Palestina, menjadi pemain naturalisasi pertama timnas Palestina. Saat itu ada juga beberapa pemain Chile berdarah Palestina yang telah disetujui oleh FIFA sebelumnya. Setelah itu nama-nama Latin di tim nasional Palestina menjadi akrab. Pemain tersebut diantaranya Alexis Norambuena, Jonathan Cantilana, Daniel Kabir Mustafa, dan nama terbaru seperti Yasir Pinto. Keberhasilan Deportivo Palestino melaju ke partai final Clausura 2008 melawan Colo-Colo juga berdampak pada bursa saham. Harga saham Deportivo Palestino langsung melonjak di bursa efek Chile dan Palestina kala itu. Bank of Palestine atau bank pertama dan terbesar di Palestina kemudian menjadi sponsor utama di jersey klub Deportivo Palestino. Setelah makin memperkuat posisi dan reputasi sebagai salah satu klub mapan di Liga Chile, Deportivo Palestino tentu punya nilai yang kuat dalam memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina. Namun itu semua hanya sebatas di lapangan dan tidak lebih. Kami bukan entitas politik, kami adalah entitas olahraga. Deportivo Palestino mewakili asal-usul Palestina dan hubungan kami dengan masa lalu dan masa kini Palestina. Dan itu tidak perlu merambah ke dunia politik, terang Uwawi, Presiden Deportivo Palestino. Ini adalah identitas yang lebih dari gerakan politik, dan identitas serta hubungan dengan rakyat Palestina itulah yang kami wakili.
Terlebih utama, kami adalah entitas olahraga.